Salam jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di mana pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Saya akan bacakannya untuk kita semua. Bunyi firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di mana pada tema hari ini saya akan memberikan mari mengenal Tuhan dengan benar. Kita mengenal Tuhan bukan sekedar kita tahu siapa Tuhan kita, tapi kita mengenal merupakan suatu hubungan yang intim dan benar dengan Tuhan. Mengenal Tuhan artinya juga memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan yang akhirnya menghasilkan buah. Buah yang dimaksudkan di sini adalah buah pertobatan. Jadi di dalam Matius pasal 38 berbunyi, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Inilah yang dimaksud adalah buah, yaitu buah pertobatan. Jika seseorang berkata bahwa ia sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak ada buah pertobatan yang dihasilkan sebagai bukti pengenalannya, maka dapat dikatakan bahwa ia belum mengenal Tuhan, dan orang yang belum mengenal Tuhan berarti belum diselamatkan. Sampai berapa lama kita harus memiliki pengenalan akan Tuhan hingga kita beroleh hidup yang kekal sampai selama-lamanya? Artinya, suatu tindakan yang harus kita lakukan secara terus-menerus, sebab hidup kekal itu bukan sekedar berbicara tentang kerajaan surga, tetapi suatu hubungan yang karib dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Jadi mengenal pribadi Tuhan bukanlah sebatas, bukanlah hanya beberapa waktu, sehari, 2 hari, 3 hari, itu tidak cukup. Tapi kalau kita mengenal satu pribadi Tuhan, yaitu kita harus mengenal untuk selama-lamanya. Inilah yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Sudahkah kita memiliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi? Kalau itu belum ada di dalam hidup kita, mari kita benahi. Mari kita membangun suatu hubungan kita, suatu hubungan yang intim dengan Tuhan. Semua orang bisa saja berkata bahwa ia telah mengenal Tuhan, namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka sudah dikenal oleh Tuhan. Dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 3, tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Inilah seharusnya yang harus kita miliki di dalam hidup kita. Kita harus punya kasih sayang terhadap Allah, cinta terhadap Allah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen selama bertahun-tahun, tapi pada akhirnya Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi saudaraku, kita bisa mengasihi Tuhan jika kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Mari ingat bahwa kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia yang melalui iman kita. Dengan iman itu datang dari pengenalan akan Tuhan secara benar melalui firman-Nya. Adapun iman yang benar mempunyai 2 unsur. Yang pertama, kita harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Yang kedua, kita harus percaya kepadanya sebagai juru selamat. Ini yang harus kita pahami. Ada 2 unsur iman, yaitu percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, dan yang kedua percaya kepadanya sebagai juru selamat kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Percaya kepada Yesus sebagai Tuhan berarti harus percaya karya penebusannya. Di dalam hidup kita seringkali banyak orang-orang hanya mengenal pribadi orang lain, pribadi pacar mereka, pribadi istri mereka, pribadi apa segala macam, namun tidak mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Padahal Tuhan adalah yang maha kuasa yang kita sembah,
Tuhan yang sang memberi kekuatan. Tuhan adalah sang pencipta kita, saudara-saudari. Kita harus ingat itu. Kita sebagai manusia, kita harus punya kasih sayang. Kita harus punya cinta kasih terhadap Tuhan. Bagaimana kita mungkin mengenal pribadi Tuhan kalau kita tanpa cinta kasih? Maka dari itu, kita juga harus mempunyai kehidupan ini, harus berubah, harus bertobat, harus lahir baru kalau kita mengenal suatu pribadi Tuhan. Karena mengenal pribadi Tuhan itu bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal main-main, tetapi mengenal pribadi Tuhan. Kita harus bertobat, kita harus memikul salib, kita harus meninggalkan semua apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak saudara-saudari untuk tertuju kepada Tuhan, untuk mau mengenal pribadi Tuhan. Kalau seandainya saudara-saudari seringkali banyak melakukan suatu tindakan-tindakan yang tidak senonoh, maka itu berhentilah. Kalau saudara-saudari belum percaya, belum mengenal pribadi Tuhan, maka dari itu lakukan dari sekarang, saudara-saudari. Mari kita mengenal secara pribadi. Mari kita mengenal Tuhan lebih dalam. Inilah yang harus ada di dalam hati kita. Inilah yang harus kita tanamkan, bahwa kita mengasihi Allah sebagaimana mestinya. Allah adalah pencipta kita. Dia adalah gunung batu kita, pertahanan kita. Dialah yang menciptakan kita. Kalau tanpa Tuhan, kita tidak bisa apa-apa, saudara-saudari. Bahkan kita berjalan pun itu karena dari kekuatan Tuhan. Kita bekerja itu karena dari kekuatan Tuhan. Bukan semata-mata itu karena dari kekuatan kita. Jangan berpikir bahwa hidup ini hanyalah kamu yang menopangnya. Tetapi hidup ini adalah karya Tuhan, anugerah Tuhan. Sehingga kita bisa berjalan, sehingga kita beraktivitas, sehingga kita melakukan suatu kegiatan-kegiatan kita. Itu karena berkat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Jika saudara-saudari tidak mengenal pribadi Tuhan lebih dalam, kamu tidak akan melihat perkara-perkara besar di dalamnya. Maka itu Tuhan menuntut kita bahwa kita harus mengenal pribadi Tuhan secara pribadi. Kalau itu tidak ada di dalam hati kita untuk tidak mengenal pribadi Tuhan, maka inilah hidup kita di dunia ini. Karena kita tidak mau mengenal pribadi Tuhan. Dan Tuhan akan berkata, "Dengarlah engkau, karena Tuhan tidak mengenal engkau." Maka dari itu kita harus mengenal pribadi Tuhan lebih dalam. Jika seseorang berkata bahwa ia sudah mengenal Tuhan, tetapi tidak ada buah pertobatan yang dihasilkan sebagai bukti pengenalannya, maka dapat dikatakan bahwa ia belum mengenal Tuhan. Hanya sekedar berkata bahwa saya mengenal Tuhan, saya adalah orang Kristen. Tapi bukti dari pengenalan itu tidak ada secara pribadi. Hanya berkata dengan, ya saya mengenal Tuhan, saya mengenal pribadi Tuhan. Tetapi itu hanyalah omong kosong. Kita harus pahami dalam hidup kita ini, suatu tindakan yang harus kita lakukan secara terus menerus. Sebab hidup kekal itu bukan sekedar berbicara tentang kerajaan sorga, tetapi suatu hubungan yang karib dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Kita harus membangun hubungan kita dengan Tuhan yang karib. Kita harus membangun. Kalau kita tidak membangun hubungan kita dengan Tuhan, ngapain? Tuhan tidak akan mengenal kita kalau kita tidak mau membangun hubungan kita. Suatu hari nanti ke depannya pasti Tuhan akan berkata, "Saya tidak mengenal engkau." Semua orang bisa saja berkata bahwa ia telah mengenal Tuhan. Namun hal itu tidak menjamin bahwa mereka sudah dikenal oleh Tuhan. Karena hanya perkataan. Tuhan tahu. Tuhan akan tahu di mana isi hati kita sebenarnya. Apakah kita benar-benar mengenal pribadi Tuhan? Apa tidak? Inilah yang Tuhan tahu. Kalau kita hanya berkata omong kosong, Tuhan tahu. Jadi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kita harus tanamkan di dalam hati kita bahwa kasih, cinta kita terhadap Tuhan. Maka kita harus mengenal pribadi Tuhan. Dan kita kalau kita mengenal pribadi Tuhan, maka kita harus melakukan lahir baru. Kita harus bertobat. Kita harus menanggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan, agar kita berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita sudah memperbarui hidup kita, kalau kita sudah lahir baru, maka kita harus menghasilkan buah-buah roh, buah-buah pertobatan. Maka itu saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sudahkah kita memiliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi? Kalau itu belum, saudara-saudari, mari kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi. Saya mengajak saudara-saudari untuk mau mengenal pribadi Tuhan, untuk mau lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan pentingkan duniamu sendiri, tapi pentingkan Tuhan di dalam hidupmu. Ketika kau merosot rohanimu, maka lakukan pengenalan Tuhan secara pribadi. Baca Alkitab, mari baca Alkitab lebih dalam, mari kenal Tuhan lebih dalam, berdoa sungguh-sungguh, minta petunjuk Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan. Kita harus benar-benar mengenal pribadi Tuhan. Kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan, bagaimana mungkin kita akan masuk kerajaan surga kalau kita tidak mengenal pribadi Tuhan? Maka itu saudara-saudari, saya minta untuk kita semua, kita harus memiliki keintiman dengan Tuhan. Kita harus memiliki hubungan dengan Tuhan yang erat. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Shalom.